sosialisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesmas. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor. Perlu segera dilakukan investasi tidak hanya dari sisi penerapan prokes, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksinasi. Vaksin COVID-19. Istilah vaksin dan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh baik orang dewasa maupun anak-anak terhadap suatu penyakit. Tujuan pemberian imunisasi adalah untuk mencegah penyakit tertentu atau menghindari risiko muncul gejala yang berat saat terserang suatu penyakit. Salah satu bentuk imunisasi adalah dengan pemberian vaksin. Vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Manfaat vaksin COVID-19. Merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Mengurangi risiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar. Mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dengan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai sehingga meminimalisasi risiko paparan dan mutasi virus COVID-19. Dengan adanya informasi di atas, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesadaran bersama tentang pentingnya melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang melanda saat ini. Siapa yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19? Semua orang direkomendasikan untuk menerima vaksin COVID-19. Walau demikian, Kementerian Kesehatan menetapkan kriteria dan prioritas penerimaan vaksin berdasarkan surat edaran Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Pentingnya vaksin. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunkannya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Setelah vaksin, perhatikan diri sendiri setelah menerima vaksin COVID-19. Setelah sampai di rumah, penerima vaksin mungkin merasakan beberapa efek samping. Jangan khawatir, itu tandanya imunitas tubuh telah merespon materi genetik virus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Efek samping dari vaksin COVID-19 akan hilang dalam waktu 1-3 hari. Minum obat penahan sakit seperti paracetamol untuk meringankan. Rawat lengan yang disuntik vaksin COVID-19. Lengan yang disuntik vaksin COVID-19 biasanya akan terasa pegal dan sedikit bengkak. Kurangi gejala ini dengan menggunakan handuk yang telah dicelupkan di air dingin. Tetap lanjutkan protokol kesehatan. Sudah menerima vaksin COVID-19 bukan berarti tubuh akan kebal dari infeksi COVID-19.
Penerima vaksin COVID-19 akan memiliki antibodi yang siap berhadapan dengan virus SARS-CoV-2. Selain itu, antibodi baru akan terbentuk 2 minggu setelah vaksinisasi. Hal yang perlu dihindari setelah vaksin: hindari minum alkohol dan merokok. Meskipun tidak ada studi ilmiah yang mengukur efek alkohol atau merokok terhadap vaksinisasi, namun orang yang sudah divaksin disarankan untuk menghindari konsumsi tembakau atau alkohol, sebab hal itu dapat memperburuk efek samping vaksin dan membuat tubuh tidak enak. Jangan berpikir vaksinisasi membuat kita kebal terhadap COVID-19. Tidak ada vaksin yang memiliki tingkat keberhasilan 100%. Anda masih sangat mungkin tertular COVID-19 bahkan setelah vaksinisasi, akan tetapi kemungkinan infeksi akan jauh lebih ringan. Vaksin hanya melindungi Anda dari rawat inap, kematian, dan gejala serius. Jangan tunda berkonsultasi jika timbul gejala pasca vaksinasi. Ingatlah bahwa vaksinisasi memerlukan waktu untuk memulai responnya di dalam tubuh Anda. Kemudian, tubuh Anda akan mengembangkan kekebalan beberapa minggu setelah dosis kedua. Beberapa gejala atau reaksi yang timbul. Reaksi lokal. Reaksi lokal yang timbul pasca disuntik vaksin virus corona antara lain yaitu nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. Reaksi lokal lain yang berat yaitu misalnya selulitis. Reaksi lain yang timbul pasca disuntik vaksin virus corona diantaranya reaksi alergi, misalnya urtikaria atau tiduran, cadem, pembengkakan, reaksi antifaksis snake atau pingsan. Reaksi sistemik yang timbul pasca disuntik vaksin virus corona dengan demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, sakit kepala. Reaksi lainnya yang timbul pasca disuntiknya vaksin corona diantaranya reaksi alergi, misalnya urtikaria, sama halnya dengan reaksi lain yang saya bacakan pada ayat tadi. Cara mengatasi: untuk mengatasi reaksi ringan lokal pasca disuntik vaksin virus corona seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan, petugas kesehatan dapat menganjurkan penerima vaksin untuk melakukan kompres dingin pada lengan yang disuntik tersebut, lalu meminum obat paracetamol untuk dosis yang sementara. Untuk mengatasi reaksi ringan sistemik pasca disuntik vaksin virus corona seperti demam dan malaise, petugas kesehatan dapat menganjurkan penerima vaksin untuk minum lebih banyak, menggunakan pakaian yang nyaman, kompres atau mandi air hangat, meminum obat paracetamol sesuai dosis. Vaksin di Indonesia. Di sini saya mengambil 5 vaksin. Sebenarnya, untuk vaksin sendiri di Indonesia sudah ada 10 vaksin yang terupdate yang sudah saya lihat. Namun, di sini saya mengambil 5 vaksin yang sering dipakai di Indonesia. Yang pertama yaitu Zivivac, lalu Sinovac, lalu Bio Farma, selanjutnya AstraZeneca, dan selanjutnya Covidentia. Yang pertama yaitu Sinovac. Sinovac sendiri adalah vaksin COVID-19 pertama di Indonesia yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM. Yang kedua yaitu Bio Farma. Vaksin COVID-19 ini harus disimpan dalam tempat penyimpanan dengan suhu stabil di antara 2-8 derajat Celcius. Pada setiap vaksin telah dilengkapi dengan 2 dimensi berkode khusus yang menunjukkan detail informasi dari setiap vaksin. Selanjutnya Covidentia. KIPI dari pemberian vaksin Covidentia juga menunjukkan reaksi ringan hingga sedang. KIPI lokal yang umum terjadi antara lain adalah nyeri, kemerahan, dan pembengkakan, serta KIPI sistemik yang umum terjadi adalah sakit kepala, rasa lelah, nyeri otot, mengantuk, mual, muntah, demam, dan diare. Selanjutnya Zivivac. Zivivac sebelumnya vaksin COVID-19. Zivivac telah melalui tahap uji dikritik fase 3 pada sekitar 28.500 subjek uji. Indonesia adalah salah satu
Center pelaksanaan uji klinik tahap 3 vaksin COVID-19 GVVac. Yang terakhir adalah AstraZeneca. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh AstraZeneca dari University of Oxford ini memiliki edukasi sebesar 62,1%. Vaksin COVID-19 AstraZeneca ini diberikan secara intramutator dengan 2 kali penyuntikan. Setiap penyuntikan dosis yang diberikan sebesar 0,5%.